Dia mesen, kan saya bikinin tuh. Pas udah kelar bikinin, saya ketok-ketok kan rumahnya, kok nggak keluar-keluar. Akhirnya kan ada itu tuh, pas satpam, saya ditegur kan, "Mas ngapain?" "Ini Pak, Omah beli kue putu, tapi saya ketok-ketok nggak keluar-keluar, ini udah jadi." Lah kata Pak Satpamnya, "Ngawur lu Mas, ini kan rumah udah kosong." Lah Omah kemana, udah pindah? Emang lu nggak tahu, Omah kan udah meninggal sekitar 10 harian yang lalu. Malam semuanya, gue Nardi. Di episode Live Horror kali ini, gue akan mewawancarai seorang pedagang kue putu yang sempat mengalami kejadian horor sewaktu ia berdagang keliling. Mau tahu seperti apa kisahnya? Dan sekarang kita ada di segmen Kita Tidak Bahas Dalam Satu Sisi. Selamat malam Pak Rahmat. Malam Mas. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Oke, Pak Rahmat, ini kan dagang kue putu. Itu dari tahun berapa? Sekitar 12 tahun yang lalu, berarti tahun berapa ya? Ini 2024. Berarti di tahun 2012-an? Iya, 2012-an kita. Oke. Nah, sebelum dagang kue putu ini, itu Pak Rahmat kerja sebagai apa? Kerja di Pasar Jombang tuh, di toko. Itu buat nyari modal. Pas sekitar 2 tahunan saya kerja, udah punya modal. Terus saya akhirnya ngikut orang tua lah. Ini kan orang tua juga dagang kue putu. Jadi ngikut belajaran usaha turun temurun lah. Oh, gitu. Okay. Berarti ini kue putu ini usaha turun temurun nih dari keluarga. Oke, Pak Rahmat, sedikitnya nih, waktu jualan kue putu ngalamin kejadian horor apa aja? Ya pastinya mah pernah ya, namanya orang jualan sampai tengah malam kan. Dulu sekitar tahun berapa itu? Dulu kan saya keliling daerah sini, di daerah sektor 9, terus pergi malamnya kan. Saya kan keluar sore sekitar jam habis asar lah keluar. Sampai malam, kadang pulang jam 12, kadang jam 1. Ya pernah ngalamin kejadian-kejadian yang di luar nalar lah. Iya, di luar nalar lah. Mungkin ditahan dulu nih Pak Rahmat untuk ceritanya. Nah, buat teman-teman semua nih yang penasaran sama ceritanya Pak Rahmat kali ini, kalian bisa tonton video ini sampai habis. Dan buat teman-teman juga nih yang mau jadi narasumber seperti Pak Rahmat kali ini, kalian bisa langsung WhatsApp ke nomor yang ada di bawah sini. Jangan lupa juga kunjungi media sosial kita. Nanti semuanya gue taruh di deskripsi. Pak Rahmat, sudah siap? Siap. Silahkan Pak. Asal saya itu dari Brebes, kecilnya di kampung. Pas sekitar umur 18 tahunan tuh, saya berangkat ke Tangerang, ngikut sama orang tua. Cuman orang tua saya kan jualan kue putu,
Oh, berarti udah jualan orang tuanya? Jualan kue putu, cuman karena saya belum punya modal, akhirnya saya kerja dulu di toko di daerah Pasar Jombang sana. Sekitar 2 tahunan tuh udah terkumpul modal buat bikin gerobak. Akhirnya saya bikin gerobak, ikut sama orang tua tuh belajaran. Ini kan termasuk apa, usaha turun temurun gitu. Jadi dari orang tua saya, kakak saya sampai adik saya sekarang. Berarti sampai sekarang yang masih jualan kue putu itu siapa? Masih ada semua. Masih kumpul. ada semua. Cuman kan kelilingnya di beda-beda wilayah gitu, jadi nggak pernah ketemu. Kalau saya kan keliling di daerah sektor 9 situ. Kalau berangkat sekitar jam habis asar lah keluar, pulang kadang jam 12, kadang jam 1. Dulu sekitar tahun berapa itu waktu saya keliling di daerah Villa Regensi itu, saya kan punya langganan nenek-nenek gitu. Nenek-nenek? Punya langganan nenek-nenek itu sering beli. Waktu itu saya habis pulang kampung lah, saya kesini baru jualan sekitar habis maghrib. Saya kan lewat tuh depan rumah nenek-nenek itu. Kayak ada yang manggil gitu kan, orang biasa beli, jadi kirain saya mau beli kan. Tapi orangnya keluar, di dalam suaranya itu di dalam rumah. Saya nggak ngeliat orangnya. Orang biasa beli, jadi saya kan berhenti dipanggil. Dia mesen. Kan saya bikinin tuh. Pas udah kelar bikinin, saya ketok-ketok kan rumahnya. Kok nggak keluar-keluar. Akhirnya kan ada itu tuh. Pas satpam saya ditegur kan. Mas, ngapain? Ini Pak, Omah beli kue putu, tapi saya ketok-ketok nggak keluar-keluar, ini udah jadi. Lah, kata Pak Satpamnya, ngawur lu Mas, ini kan rumah udah kosong. Lah, Omah kemana udah pindah? Emang lu nggak tahu, Omah kan udah meninggal sekitar 10 harian yang lalu. Lah, terus tadi yang manggil siapa? Saya kan kemarin habis pulang kampung, ini baru jualan, jadi saya nggak tahu Pak. Berarti ini rumah udah kosong. Udah. Terus akhirnya satpam itu kan pergi. Yaudah saya juga ikut pergi juga, saya taruh kuenya di situ depan gerbang. Kali aja almarhum itu pengen. Tapi orang itu nggak keluar? Enggak, suaranya doang. Suaranya doang. Cuman karena udah biasa beli kan, jadi saya pikiran saya mungkin nggak mau keluar kali di dalam. Ntar kalau udah saya anterin gitu. Emang rumahnya udah kosong. Terus apa lagi tuh ngalamin kejadian waktu jualan kue putih itu? Ada lagi nih di kalau malam sore gitu sampai sekitar jam berapa, jam 9 kan saya muternya di komplek-komplek tuh perumahan. Kalau udah agak malam kan saya keluar tuh di perkampungan daerah Prigis itu. Pas di daerah Prigis itu sekitar jam 11 itu hujan. Habis hujan kan saya baru jalan lagi tuh. Nah itu saya ngelewatin makam. Lah sebelum lewat udah dari jauh juga saya udah dengar kayak ada suara orang nangis. Apa orang nangis apa orang ketawa gitu kan ya. Tapi ya kalau suara-suara doang mah saya juga masih berani lah itu. Ya, jadi saya terus aja jalan lewatin. Lah pas sampai depan makam kan ada pohon besar tuh, pohon apa namanya ya? Pohon beringin. Ya pohon beringin itu. Lah pas di bawah pohon beringin itu ada
yang berdiri putih gitu. Pas saya nengok itu ada yang berdiri putih, mukanya itu udah nggak karu-karuan lah, udah nggak ada bentuknya, entah itu pocong, entah itu apalah ya. Saya nengok sekilas doang, orang udah takut, kaki gemeteran, udah lemes, keringat dingin keluar semua, mau lari nggak bisa, bingung gimana gerobaknya. Akhirnya saya paksain kan dorong gerobak, tapi kan mungkin karena kaki saya gemeter, lemes, jadi berasa kayak di situ-situ aja gitu. Jam berapa waktu itu? Sekitar jam setengah 12, kan itu jam 11 hujan tuh deras, jadi saya neduh kan. Neduh, habis hujan udah agak reda tuh, gerimis-gerimis gitu, saya jalan. Nah, itu saya ngelewatin makam itu. Oke, ngalamin lah kejadian seperti itu? Iya, kejadian seperti itu. Sampai akhirnya ya gitu, saya paksain jalan, cuman berasa gerobak, berasa berat. Berasa kayak di situ-situ aja. Kaki udah lemes, tapi saya paksain jalan sampai ke rumah kan pulang. Jam berapa sampai rumah? Sekitar jam 1-an kayaknya. Dari daerah Perigi ke sono. Ya pelan-pelan aja, orang saya udah nggak karuan, udah lemes, kaki gemeter habis ngeliat begitu. Sampai rumah, besoknya sampai sakit saya. Sakit? Iya. Berapa hari nggak bisa jualan saya, 2 harian ada nggak jualan. Bisa dibilang apa, trauma apa gimana ya? Ya bisa jadi seperti itulah. Nah setelah itu? Setelah itu ya selang berapa hari ya saya pulang kampung. Apa sih namanya, biar agak sehatan lah ya. Pas udah sehatan saya udah bisa berangkat lagi ke sini lagi. Selang berapa bulan tuh saya ada kejadian lagi tuh. Di mana itu? Masih di daerah Perigi, cuman kalau nggak salah namanya Kali Jiun, jembatan Kali Jiun tuh. Oke. Pas di situ kan masih daerah Perigi kan dulu sekitar tahun berapa, waktu awal-awal saya dagang itu masih banyak kebun-kebun gitu. Jadi masih sepi, nggak kayak sekarang. Pas saya naik ke jembatan itu, baunya itu udah nggak enak banget. Apa sih kayak bau apa itu, Pak Ram? kemenyan, tahu kemenyan, kayak bau kemenyan kan, udah gitu. Tapi ya bau-bauan mah saya masih belum takut lah, baru bau-bauan doang. Pas saya naik ke atas jembatan, taunya ada itu apa, rambut tuh, rambut doang tanpa kepala. Jadi kayak apa sih kalau rambut palsu itu namanya? Kayak wig gitu? Iya, kayak wig gitu. Rambut cewek tuh ngegeletak di jembatan. Saya kirain emang wig kan. Cuman baunya itu yang bikin saya merinding kan. Udah merinding sama baunya aja, itu bau kemennya udah merinding. Pas saya deket, itu rambut malah loncat. Hah? Loncat. Itu apa? Saya deketin itu loncat-loncat gitu, Mas. Terus dia itu naik ke pohon pisang. Cuman karena waktu itu kan di jembatan, kalau habis jembatan kan turunan, jadi enak saya. Habis lewatin jembatan langsung kenceng, udah jauh dari tempat itu. Habis itu di mana lagi tuh, Pak? Habis itu kan saya tuh udah kejadian-kejadian itu, udah sampai sakit, terus udah habis sakit ada kejadian itu lagi, udah akhirnya kan saya itu kelilingnya pindah. Nggak pindah lokasi nih. Pindah lokasi ya, nggak berani ke daerah situ lagi. Sampai sekarang jadi kelilingnya di daerah sini.
Nah, setelah pindah lokasi nih Pak Rahmat, yang sebelumnya kan jatuhnya bikin trauma ya, sampai akhirnya memutuskan untuk pindah dagang. Nah, untuk lokasi yang terbaru itu di daerah mana ya Pak? Untuk lokasi yang terbaru sih di sini daerah Pondok Jaya, Pondok Jengkol, sampai ke Taman Mangu situ. Oke. Nah, yang tadi Pak Rahmat sebutin kan itu ada beberapa tempat yang menurut saya itu angker. Nah, ketika pindah lokasi, itu sempat ngalaminnya juga. Sempet, cuman nggak seserem-serem yang di Prigis itu. Paling ya kayak ada suara, kalau di kompleks ini kan Taman Mangu kan kompleks udah tua, lumayan agak tua itu. Ya, itu paling tua itu kompleks. Banyak rumah-rumah yang kosong. Paling ya kayak ada suara ada yang manggil gitu, cuman nggak ada wujudnya. Maksudnya gimana tuh manggilnya? Ya kayak suara, "Bang, kue putu," gitu. Cuman begitu saya nengok ke belakang, ke kiri, kanan, nggak ada orang. Malah di samping saya itu adanya rumah kosong. Paling begitu-begitu mah sering. Kalau di, apalagi ini di daerah makam sini Pondok Jengkol itu kan depan makam juga itu lewatnya. Iya. Cuman di situ kan ya nggak terlalu sepi-sepi amat kan. Kalau di sini kan deket jalan raya, paling ya semacam bayangan-bayangan gitu mah ada. Jam berapa itu? Kalau saya kalau lewat sini kan sekitar jam 11-an lah, jam 11-an. Kalau di sini kan masih jauh dari tempat saya. Kalau dari sini jam 11 aja sampai rumah bisa jam 12, jam 1 sampai rumah. Ya paling sekitar jam 11-an lah. Paling kayak ada bayangan gitu. Ya namanya pemakaman ya, ada aja yang begitu-begituan. Cuman agak mendingan lah, nggak terlalu serem kayak yang di Prigi itu. Kalau daerah sana kan masih kayak perkampungannya itu masih sedikit-sedikit, masih kebanyakan kebun gitu. Pas saya pulang sampai kontrakan itu, pas saya tidur itu kayak semacam di apa sih namanya, di rep-rep gitu. Pas tidur nggak tahu saya habis di rep-rep apa ngelindur apa gimana itu, saya kayak ada yang mindahin gitu. Pas bangun itu tiba-tiba saya udah ada di depan, tidurnya itu udah di depan kamar mandi. Lah, maksudnya gimana nih? Ya habis pulang jualan kan, tidur saya. Tidurnya itu kan di ruang tengah. Kontrakan kan itu 3 petak gitu kan ya. Tidurnya itu kan di ruang tengah. Lah, pas saya tidur kan di ruang tengah situ, tapi giliran pas bangun tiba-tiba saya tidurannya di itu, di depan kamar mandi. Depan kamar mandi, kayak ada yang mindahin apa gimana. Kan saya kan dikontrakan sekeluarga tuh. Bapak saya, kakak saya, sama adik saya. Akhirnya saya tanya, pas saya tidur ada yang mindahin saya apa enggak gitu. Lah mindahin gimana, orang kita aja pada tidur semua. Pas bangun-bangun kamu udah tiduran di situ di depan kamar mandi. Lah itu kan saya habis kejadian itu tuh pas di depan makam sini daerah Pondok Jengkol situ, kayak ada yang ngikutin gitu, semacam bayangan gitu lah. Begitu tidur malah kejadian seperti itu. Sampai dipindahin ya? Udah akhirnya saya cuekin lah, sampai akhirnya saya jualan lagi, udah biasa lagi.
lama tuh nggak ngalamin kejadian-kejadian seperti itu lagi. Sampai akhirnya saya habis dari komplek Taman Mangu tuh, dagangan saya masih. Jadi saya nyari ke komplek lain lah. Orang pengen dagangan saya habis, saya masuk ke sini perumahan Palem. Komplek Palem itu kan itu lumayan agak serem tuh, serem, gelap gitu. Rumahnya itu kan ada di ujung, dari gerbang itu jauh kan, dari gerbang utama itu jauh. Tapi karena pengen dagangan saya habis, akhirnya saya masuk tuh ke dalam. Pas saya muter-muter di situ kan rumah tua-tua, udah rumah tua semua. Ada tuh berapa itulah rumah kosong. Saya muter sekitar jam 11 atau 12 itu. Ya gitu juga, kayak ada yang manggil tuh sampai 3 kali, bang beli gitu. Tapi saya nengok ke belakang, nggak ada orang. Sepi, emang kompleks itu kan udah sepi. Sore juga saya masuk sepi, apalagi malam. Saya bingung kan, ada yang manggil tapi nggak ada orangnya. Mau saya datengin, takut. Kayak kejadian yang udah. Semenjak saya ngalamin kejadian-kejadian kayak gitu kan jadi agak trauma apa gimana gitu. Kalau lewat depan rumah-rumah kosong gitu, jadi agak-agak takut. Cuman saya beraniin lah biar dengan saya habis gitu. Pas ini kejadian terakhir nih, pas malam Jumat tuh, akhirnya saya berani masuk tuh ke dalam Villa Regensi lagi tuh. Saya lewat tuh di depan rumah kosong yang omah itu dulu saya pernah cerita. Tapi cuman kan saya udah tahu bahwa rumah itu tuh udah nggak ada penghuninya. Udah nggak ada penghuninya. Cuman karena almarhum itu dulunya doyan banget sama kue putu lah, kejadian lagi kayak gitu lagi. Saya kan pas ini kejadian terakhir itu pas malam Jumat, saya lewat depan rumah oma itu lagi, kayak ada yang manggil lagi. Manggil? Iya. Kayak gimana tuh? Ya orang manggil, mau beli mas kue putu gitu. Kayak waktu dulu oma masih ada gitu. Akhirnya saya udah tuh gua gerobak itu makin sekenceng-kencengnya lah. Gua keluar tuh dari komplek, sampai saya diketawain tuh sama Pak Satpam, ditegur. Pas ketemu lagi tuh sama Satpam itu yang dulu pernah negor saya juga pas kejadian dulu. Oh sama berarti Satpamnya. Pas kejadian itu dia lagi jaga lagi. Akhirnya ya udah tuh saya keluar komplek, udah pulang, sambil pulang ngabisin di jalan aja. Oke. Nah itu pas sampai pulang cerita nggak sama keluarga? Ya cerita sambil ngobrol-ngobrol gitu. Nah Pak Rahmat, ini kan usaha keluarga nih ya. Di keluarga itu juga pernah ngalamin nggak kejadian horor? Entah itu kakak, entah itu orang tua. Ada. Kakak saya juga pernah begitu. Di daerah mana, BSD katanya Pak. Daerah mana? Dia kan kelilingnya daerah BSD tuh. Oke. Katanya pernah ngalamin begitu. Ada yang beli, cuman dia kan dulu masih pakai pikulan tuh katanya. Oh.
Pikulan Kayak maksudnya? dipikul gitu, gerobaknya itu masih dipikul, belum pakai ini dulu. Katanya ada yang beli, terus apa? Kalau dulu kan waktu masih pakai ini pikulan kan bikinnya sambil duduk gini kan, nggak ngeliat ke orangnya gitu. Kayak ada yang manggil, mesen, pas giliran itu juga katanya di depan makam juga. Ada yang manggil, terus mesen, giliran dibikinin, pas udah jadi mau dikasihin orangnya nggak ada. Awalnya ada? Awalnya ada. Terus suaranya juga udah jelas, mesen jelas, giliran pas mau dikasihin orangnya nggak ada. Itu kejadian di depan makam juga itu. Sama persis ya? Nah kalau orang tua gimana tuh Pak? Kalau orang tua mah Pernah belum pernah nggak? cerita sih. Oh belum pernah cerita. Oh, nah gimana tuh respon dari orang tua ketika Mas Rahmat ini cerita sama orang tua waktu yang dialami pada saat itu? Ya resikonya ya dia cuman gitu doang. Apa resiko namanya orang resiko apa jualan malam ya begitu, harus kuat-kuat itu nyalinya gitu. Oke Nggak nih. kuat ya udah nggak betah. Iya bener sih. Oke nih Pak Rahmat, terima kasih nih udah mau membagikan sebuah kisah horor nih ya. Oke nih Pak, ini kan sebelum jualan kue putu kerja di toko di Pasar Jombang. Sebagai apa itu Pak Rahmat? Karyawan toko biasa buah. Oh Toko berarti toko itu ngejualin buah. buah. Dan alhamdulillah akhirnya terkumpul nih modal. Nah modal pada bisa. saat itu berarti terkumpul modal itu berapa untuk bikin usaha kue putu ini? Bikin usaha kue putu ini sekitar 3 jutaan sih paling. Oh 3 jutaan, itu udah sama gerobak dan Iya, udah tinggal modal. jalan bikin gerobak, modal dagangan udah 3 jutaan itu udah komplit lah. Ya tinggal jalan gitu. sama bahan bakunya juga. Nah berarti target per hari itu di waktu jualan kue putu ini ada target nggak sih? Enggak sih paling ya kalau habis ya lumayan sih alhamdulillah dapatnya. Oke. Berarti kalau jualan ini nggak ada targetnya? Enggak ada target, Berarti sehabisnya aja? sehabisnya aja. Tapi pernah ketika pulang itu nggak habis gitu maksudnya, masih sisa? Pernah kalau ya namanya orang jualan ya kadang kalau lagi rame ya, kalau lagi rame ya lumayan, kalau lagi sepi kadang kan ada males-malesnya juga gitu. Jadi udah berasa capek, sepi, jadi udah pulang aja. Berarti masih sisa ya? Ya paling dikasihin ke tetangga-tetangga. Oh berarti kalau misalnya nggak habis dikasih nih ke tetangga? Oh kalau misalnya kue putu ini tuh bisa basi nggak sih kalau kue putu itu tepungnya itu nggak bisa sebenarnya buat besok, cuman karena kita kan menjaga rasa gitu, jadi harus baru. Besoknya itu pasti baru, paling kalau nggak habis dikit gitu dikasihin tetangga. Kayak kontrakan saya kan deket lapangan tuh, banyak anak-anak muda apa tuh Karang Taruna. Jadi kalau malam itu rame, jadi paling kalau nggak habis saya kasihin di situ. Berarti nggak disimpan ya? Enggak. Berarti setiap hari itu selalu ganti ya? Iya selalu baru. Wah. Apalagi kelapa, terus itu klepon kan. Iya bener ya bisa buat besok. Tapi ada nggak sih kalau misalnya pedagang kue putu nih habis itu disimpan sama dia terus dijual lagi buat besoknya lagi, ada nggak sih kalau kayak gitu? Ya ada mungkin. Kadang kalau begitu kan sering gitu ada pembeli yang ngomong gitu, kalau sama abang yang ini mah beda rasanya, tepungnya udah agak, baunya itu udah agak-agak beda, apak-apak gimana gitu. Oh iya berasa Ya, ya mungkin iya, walaupun nggak basi cuman kan udah baunya itu udah beda, katanya apak gitu. Oke nih Pak Rahmat, pertanyaan terakhir nih Pak, yang bikin bunyi tut, kenapa kue putu itu selalu ada bunyi tut kayak kereta api? Ya karena itu kan ciri khasnya gitu ya, emang dari zaman dulu, nggak tahu saya juga penciptanya itu siapa. Pernah nanya nggak ke orang tua gitu maksudnya,
Ini maksudnya apa nih bunyi cut gitu maksudnya? Ya sama, paling jawabannya begitu. Ciri khas. Emang dari dulunya orang tahunya begitu. Jadi dibikinlah begitu. Kalau bunyi yang lain ya orang nggak tahu mungkin. Iya bener juga sih, emang ciri khas kue Ciri khasnya putu kan itu begitu. Ya, orang pada bunyinya- tahunya begitu. Iya. Itu bunyinya pakai apa sih? Ya semacam kayak periwitan ini. Kayak periwitan itu kan ditiup bunyi tuh. Lah itu kan yang niup uap air. Oh jadi bunyi cut. Iya, ya kayak di itu apa teko itu kan ada tuh yang bunyi. Oh, Kalau iya. air mendidih kan bunyi gitu. Ya kayak semacam gitulah. Semacam gitu. Ini kan air mendidih. Jadi seharian itu nyalain. Iya bener-bener. Gampang nggak tapi bikinnya, Pak Rahmat? Ya kalau udah biasa sih gampang. Tapi kalau belum biasa mah susah ya. Susah, ribet. Oke nih, Pak Rahmat sekali lagi terima kasih nih. Ya, Nah, sebelum mengakhiri cerita nih, Pak Rahmat punya pesan-pesan nggak nih buat teman-teman sisi lain yang ada di rumah? Gimana nih, kali aja ada yang tertarik mau jualan kue putu. Pesan-pesannya. ya buat teman-teman di rumah kalau mau minat jualan kue putu itu pesan saya harus punya nyali yang kuat, siap dengan resikonya, terus ya harus itulah jujur, iya harus punya nyali buat keluar malam, jualan malam, karena kan emang kue putu itu keluarnya sore sampai tengah larut malam. Iya bener. Ada nggak sih kue putu yang jualan pagi, Pak? Nggak ada. Oh nggak ada ya berarti. Berarti kalau jualan pagi cuma bubur doang ya. Oke nih, Pak Rahmat sekali lagi terima kasih nih. Iya. Oke, mungkin itu aja cerita dari Pak Rahmat. Gua Nardi pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.